Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Egy Nuryadin, SPD MSI. Yang terhormat Bapak Samuel Agustrianto, SPD MPD, dan rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 kelas bioteknologi B ingin memaparkan materi mengenai implementasi bioteknologi lingkungan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Siti Aisyah NPM 192154017, Resa Kepira Mustikasari 192154025, Sopi Gusmawati 192154099, Yayi Nurbaiti 192154104. Poin yang pertama yaitu ekologi mikroba. Adapun pengertian ekologi mikroba adalah ilmu yang mempelajari tentang timbal balik antara mikroba dan lingkungan hidupnya. Satuan dasar ekologi adalah ekosistem. Sistem ini mencapai komponen-komponen biotik maupun abiotik. Komponen biotik adalah masyarakat kehidupan organisme atau biogenose. Sedangkan komponen abiotik adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Sejarah ekologi mikroba. Sejarah ekologi mikroba pada tahun 2800 sebelum Masehi India, Kepulauan Orkney, Scotland, Pulau Crete, dan Lembah Euphrates telah membuat saluran pembuangan limbah cair rumah tangga. Awal Masehi, Roma membangun tandon air bersih dengan saluran dari pipa timah. Awal abad 4 Masehi, Roma telah mendirikan jamban umum di pusat-pusat aktivitas penduduk. Nah, sehingga pada tahun 1970-an dikenalkanlah mikrobiologi lingkungan dengan pokok tinjauan pada kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan terus berkembang ke bidang yang luas. Pada tahun 1997, Horst mendefinisikan bahwa mikrobiologi lingkungan merupakan studi tentang keberadaan mikroba pada lingkungan alami maupun buatan. Dan pada tahun 1999, Mayer mendefinisikan mikrobiologi lingkungan yaitu sebagai ilmu yang mempelajari pengaruh penerapan mikroba pada lingkungan, aktivitas, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Bidang yang erat terkait dan seringkali dipersepsikan sama dengan mikrobiologi lingkungan yaitu ekologi mikroba. Ekologi mikroba yaitu ilmu yang mempelajari interrelasi atau interaksi antara mikroba dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Hubungan ekologi dan mikroba. Habitat ekologi adalah tempat atau lokasi yang pada keadaan normal dihuni oleh organisme tertentu, individu atau populasi. Nah, di dalam ekosistem tertentu, suatu mikroorganisme pada umumnya hanya mempunyai satu habitat. Tetapi, suatu mikroorganisme dapat mempunyai beberapa habitat, masing-masing habitat di dalam ekosistem yang berlainan. Nah, sebagai contoh, Rhizobium tumbuh baik di dalam tanah maupun di dalam tumbuhan. Bakteri metanogen mempunyai habitat di sedimen danau, dalam perut besar, dan di dalam menara pembusukan sebuah instalasi pembersihan. Relung ekologi mikroba berlainan dengan habitat. Relung ekologi ini tidak berhubungan dengan lokasi dalam ruangan, tetapi berhubungan dengan fungsi suatu organisme atau suatu populasi. Pada relung ini, masing-masing jenis atau populasi memenuhi fungsi tertentu yang ditentukan oleh kebutuhannya akan bahan makanan fisiologik, sifat-sifat kinetik, kemampuan biokimia, keistimewaan struktural, dan toleransi terhadap kondisi-kondisi lingkungan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi mikroba di lingkungan. Faktor fisik utama yang mempengaruhi interaksi mikroba di lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, suhu. Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan mikroba untuk hidup. Yang kedua yaitu sinar matahari. Sinar matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu. Yang ketiga, air.
Air berpengaruh terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Bagi tumbuhan, air diperlukan dalam pertumbuhan, perkecambahan, dan penyebaran biji. Bagi hewan dan manusia, air diperlukan sebagai air minum dan sarana hidup lain, misalnya transportasi bagi manusia dan tempat hidup bagi ikan. Bagi unsur abiotik lain, misalnya tanah dan batuan, air diperlukan sebagai pelarut dan pelapuk. Yang keempat yaitu tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama tumbuhan. Yang kelima yaitu ketinggian. Ketinggian tempat menentukan jenis organisme yang hidup di tempat tersebut. Karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda. Yang ketujuh yaitu angin. Angin selain berperan dalam menentukan kelembapan, juga berperan dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu. Dan yang kedelapan yaitu garis lintang. Garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tak langsung menyebabkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi. Pembahasan yang kedua yaitu sampah air dan treatment sampah. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun teknologi pengolahan limbah cair. Yang pertama yaitu teknologi pengolahan limbah umum. Secara garis besar, klasifikasi proses pengolahan air limbah secara biologis dibagi menjadi 3, yaitu proses biologis dengan biakan tersubstansi atau substandard kultur, yang kedua yaitu proses biologis dengan biakan melekat, dan yang ketiga yaitu proses pengolahan dengan sistem lagon atau kolam. Yang pertama, proses biologis dengan biakan tersubstansi. Proses biologis dengan biakan tersubstansi adalah sistem pengolahan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan senyawa pencemar yang ada dalam air, dan mikroorganisme yang digunakan dibiarkan secara tersubstansi di dalam suatu reaktor. Nah, contoh proses pengolahan dengan sistem ini yaitu proses lumpur aktif standar atau konvensional. Yang kedua, proses biologis dengan biakan melekat. Nah, proses biologis dengan biakan melekat ini yaitu proses pengolahan limbah di mana mikroorganisme yang digunakan dibiarkan pada suatu media, sehingga mikroorganisme tersebut melekat pada permukaan media. Proses ini disebut juga dengan proses film mikrobiologis atau proses biofilm. Adapun contoh teknologi pengolahan air limbah dengan cara ini yaitu biofilter tercelup. Yang ketiga yaitu proses pengolahan dengan sistem lagon atau kolam. Nah, proses pengolahan air limbah secara biologis dengan lagon atau kolam adalah dengan menampung air limbah pada suatu kolam yang luas dengan waktu tinggal yang cukup lama. Sehingga dengan aktivitas mikroorganisme yang tumbuh secara alami, senyawa pencemar yang ada di dalam air akan terurai. Untuk mempercepat proses penguraian senyawa pencemar atau memperpendek waktu tinggal dapat juga dilakukan proses aerasi. Salah satu contoh proses pengolahan air limbah dengan cara ini adalah kolam aerasi atau kolam stabilisasi. Proses dengan sistem lagon tersebut kadang-kadang dikategorikan sebagai proses biologis dengan biakan tersubstansi. Teknologi pengolahan limbah cair juga dapat menggunakan proses mikrobiologis. Pengolahan air limbah dengan proses mikrobiologis ini ada 2. Yang pertama yaitu proses pengolahan air limbah dengan sistem biologi yang dikenal juga dengan proses mikrobiologi yang berhubungan erat dengan pembentukan biofilm atau biofilter. Nah, proses ini dapat dilakukan dalam kondisi aerobik, anaerobik, atau kombinasi keduanya antara anaerobik dan aerobik.
Nah, proses aerobik dilakukan dengan kondisi adanya oksigen terlarut di dalam reaktor air limbah, dan proses anaerobik dilakukan dengan tanpa adanya oksigen dalam reaktor air limbah. Nah, sedangkan proses kombinasi anaerob dan aerob adalah gabungan proses anaerobik dan proses aerobik. Nah, proses ini biasanya digunakan untuk menghilangkan kandungan nitrogen di dalam air limbah. Yang kedua yaitu prinsip pengolahan limbah dengan biofilm. Mekanisme proses metabolisme di dalam sistem biofilm aerobik secara sederhana dapat diterangkan seperti pada gambar. Bisa dilihat oleh rekan-rekan pada gambar. Nah, gambar ini menunjukkan suatu sistem biofilm yang terdiri dari medium penyangga, lapisan biofilm yang melekat pada medium, lapisan air limbah, dan lapisan udara yang terletak di luar. Senyawa pencemar yang ada di dalam air limbah, misalnya senyawa organik, BOD, COD, amonia, fosfor, dan lainnya akan terdifusi ke dalam lapisan atau film biologis yang melekat pada permukaan medium. Nah, pada saat yang bersamaan, dengan menggunakan oksigen yang terlarut di dalam air limbah, senyawa pencemar tersebut akan diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di dalam lapisan biofilm, dan energi yang dihasilkan akan diubah menjadi biomasa. Adapun mekanisme proses penguraian senyawa amoniak yang terjadi pada lapisan biofilm secara sederhana dapat diilustrasikan seperti pada gambar 2. Dapat dilihat oleh rekan-rekan pada gambar, lapisan terluar media penyangga adalah lapisan tipis zona aerobik, senyawa amoniak dioksidasi dan diubah ke dalam bentuk nitrit. Nah, sebagian senyawa nitrit ada yang diubah menjadi gas dinitrogen oksida atau N2O dan ada yang diubah menjadi nitrat. Proses yang terjadi tersebut dinamakan proses nitrifikasi. Nah, semakin lama, lapisan biofilm yang tumbuh pada media penyangga tersebut semakin tebal, sehingga menyebabkan oksigen tidak dapat masuk ke dalam lapisan biofilm yang mengakibatkan terbentuknya zona anaerobik. Nah, pada zona anaerobik ini, senyawa nitrat yang terbentuk diubah ke dalam bentuk nitrit, yang kemudian dilepaskan menjadi gas nitrogen atau N2. Nah, proses demikian tersebut dinamakan proses denitrifikasi. Yang selanjutnya yaitu keunggulan proses mikrobiologis. Pengolahan air limbah dengan proses biofilm mempunyai beberapa keunggulan, antara lain yaitu pengoperasiannya yang mudah. Nah, di dalam proses pengolahan air limbah dengan sistem biofilm, tanpa dilakukan sirkulasi lumpur, tidak terjadi masalah bulking seperti pada proses lumpur aktif. Oleh karena itu, pengolahannya sangat mudah. Keunggulan yang kedua yaitu lumpur yang dihasilkan sedikit. Nah, dibandingkan dengan proses lumpur aktif, lumpur yang dihasilkan pada proses biofilm relatif lebih kecil. Nah, di dalam proses lumpur aktif, antara 30-60% dari BOD yang dihilangkan. Nah, diubah menjadi lumpur aktif atau biomasa. Sedangkan pada proses biofilm hanya sekitar 10-30%. Hal ini disebabkan karena pada proses biofilm rantai makanan lebih panjang dan melibatkan aktivitas mikroorganisme dengan orde yang lebih tinggi dibandingkan pada proses lumpur aktif. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi. Nah, pengolahan air limbah dengan sistem biofilm mikroorganisme atau mikroba melekat pada permukaan medium penyangga, maka pengontrolan terhadap mikroorganisme atau mikroba lebih mudah. Selanjutnya yaitu tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi konsentrasi. Nah, naik turunnya debit dan konsentrasi limbah tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil olahan karena populasi bakteri relatif stabil dan melekat pada media biofilter. Selanjutnya yaitu pengaruh penurunan suhu terhadap efisiensi pengolahan kecil.
Nah, jika suhu air limbah turun, maka aktivitas mikroorganisme juga berkurang. Tetapi karena di dalam proses biofilm, substrat maupun enzim dapat terdifusi sampai ke bagian dalam lapisan biofilm. Dan juga lapisan biofilm bertambah tebal, maka pengaruh penurunan suhu tidak begitu besar. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai landfill technologies atau teknologi TPA. Nah, limbah padat menyumbang peningkatan proporsi aliran limbah yang dihasilkan oleh masyarakat perkotaan modern. Nah, adapun limbah yang dihasilkannya itu dapat berupa kaca, plastik, bahan organik yang padat yang dapat diuraikan seperti misalnya kertas, sisa makanan, limbah kotoran, serta limbah dari peternakan. Nah, pada zaman sekarang ini banyak sekali strategi yang tersedia untuk pengolahan limbah padat. Misalnya adalah daur ulang. Nah, daur ulang di sini terbagi menjadi 3. Misal, yang pertama ada daur ulang primer, yaitu pemilihan bahan dari aliran limbah untuk digunakan kembali secara langsung, misalnya pada logam. Kemudian ada daur ulang sekunder. Nah, pada daur ulang sekunder ini dibutuhkan teknik-teknik secara mekanis, misalnya seperti penggilingan untuk digunakan kembali gitu ya limbahnya, misalnya pada kaca ataupun pemecahan kimia untuk menghasilkan molekul yang dapat digunakan kembali, misalnya pada plastik gitu. Kemudian yang ketiga ada daur ulang tersier, yaitu dengan teknik pembakaran. Nah, pembakaran di sini hanya dianggap daur ulang jika nilai kalor limbah dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan panas ataupun listrik. Kemudian apabila limbah-limbah tidak dapat digunakan daur ulang, seperti misalnya pada limbah organik, maka dapat dilakukan dengan teknik penimbunan. Nah, pada komunitas urban yang besar, pembuangan limbah padat ini menjadi hal ataupun masalah yang sangat penting gitu ya. Nah, maka dari itu, salah satu sistem untuk penyelesaian yang digunakannya itu adalah dengan teknologi TPA anaerobik berbiaya rendah. Nah, dalam prosedur ini, limbah padat diendapkan di dataran rendah, kemudian endapan dari limbah tersebut setiap harinya itu dipadatkan dan ditutupi oleh lapisan tanah. Nah, penyelesaian aktivitas ini dapat memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun tergantung pada ukuran situs dan aliran limbahnya. Nah, limbah ini dapat tidak sedap dipandang, kemudian berbau dan juga tidak higienis jika tidak dikelola dengan benar ya. Nah, kemudian limbah beracun juga dapat menimbulkan masalah yang serius, baik terhadap proses mikrobiologi yang terjadi di lokasi ataupun dengan limpasan racun. Nah, lokasi TPA yang tidak disiapkan dengan benar, maka dapat mengakibatkan logam berat beracun, kemudian polutan berbahaya, dan produk dekomposisi anaerobik yang merembes dari lokasi ke akuifer bawah tanah dan selanjutnya akan mencemari pasokan air perkotaan. Adapun lokasi TPA yang dibangun dan disegel dengan benar, seperti pada gambar yang tertera di layar, nah maka dapat digunakan untuk menghasilkan gas metana untuk dapat digunakan kembali sebagai penggunaan komersial. Nah, banyak sekali upaya yang dilakukan untuk menggunakan lapisan yang kuat dan kedap air untuk menghindari lindi yang rusak dan merusak tanah serta aliran air di sekitarnya. Nah, peraturan saat ini mengharuskan bahwa lokasi TPA itu harus kedap udara dan kedap air juga untuk melindungi lingkungan. Nah, pemantauan rutin diperlukan untuk mendeteksi kontaminasi air secara finansial. Ini merupakan tanggung jawab dari pemilik dari TPA-nya gitu ya. Nah, operasi TPA juga harus dilihat sebagai bioreaktor raksasa dan menata produk yang bisa digunakan. Adapun
produksi biogas yang sebagian besar merupakan metana, biasanya itu akan dimulai beberapa bulan ataupun beberapa tahun setelah konstruksi dari pengelolaan limbah tersebut gitu ya. Nah, kemudian pada masa lalu, lokasi TPA itu pada dasarnya dilihat sebagai situs pembuangan ataupun wadah penyimpanan yang mana sampah pada dasarnya itu akan disegel dari sekitar lingkungan. Nah, sementara pada saat ini lokasi baru itu dikelola sebagai bejana bioreaktor, di mana sistem peningkatan stabilisasi yang benar telah dioperasikan gitu ya selama masa kerja dari lokasi TPA tersebut. Nah, praktik saat ini di sebagian besar negara adalah untuk mengurangi jumlah limbah yang akan ditimbun dan juga dapat meningkatkan keselamatan dari operasi. Nah, sementara dari itu keunggulan dari TPA ini adalah praktik penimbunan akan terus berperan dalam pengelolaan limbah padat secara keseluruhan. Namun, terdapat kelemahan yaitu diantaranya adalah ketidakmampuan untuk mendaur ulang produk yang dapat digunakan kembali, kemudian pemulihan energi ataupun biogas yang buruk, serta lindi TPA dan emisi biogas di lokasi yang tidak efisien dapat mencemari lingkungan. Kemudian, untuk materi selanjutnya yaitu pengomposan. Nah, proses pengomposan adalah proses yang digerakkan oleh mikroba aerobik yang mengubah limbah organik padat menjadi bahan yang stabil sanitasi seperti misalnya humus yang telah sangat berkurang dalam jumlah besar dan juga dapat dikembalikan dengan aman ke lingkungan. Hal ini pada dasarnya merupakan proses fermentasi substrat padat dengan kelembaban yang rendah. Agar benar-benar efektif, sebaiknya dalam pengomposan ini hanya digunakan substrat sampah organik padat yang mudah terurai. Nah, dalam operasi skala besar yang menggunakan sebagian besar limbah organik padat domestik, produk akhir sebagian besar dapat digunakan untuk perbaikan tanah ya. Tetapi dalam operasi yang lebih khusus yang menggunakan substrat mentah organik tertentu, misalnya itu seperti jerami, kemudian kotoran hewan, dan yang lainnya, maka produk akhirnya itu dapat menjadi substrat untuk produksi komersial seperti misalnya jamur, agaricus bisporus. Nah, kemudian pengomposan ini telah lama dikenal gitu ya, tidak hanya sebagai cara untuk mengolah limbah organik padat dengan aman, tetapi juga merupakan salah satu dari bentuk daur ulang bahan organik. Nah, pengomposan akan semakin memainkan peran yang penting dalam skema pengolahan sampah masa depan karena pada dasarnya pengomposan ini menawarkan cara dalam penggunaan kembali bahan organik yang berasal dari limbah domestik, kemudian juga pertanian dan juga industri makanan. Nah, adapun meningkatnya minat dari pengomposan ini pada dasarnya berasal dari kesadaran akan banyaknya masalah dari lingkungan yang terkait, misalnya itu dengan cara pembakaran dan juga penimbunan. Nah, sebagian besar kota madya dan individu itu menentang pendirian insinerator dan juga tempat pembuangan sampah di dalam komunitas mereka. Sehingga pengomposan baru-baru ini menjadi teknologi pengolahan sampah yang serius gitu ya, dan juga merupakan pengembangan teknologi baik secara teoritis maupun secara praktis, meskipun masih dalam tahap awal. Nah, adapun tujuan utama dari operasi pengomposan adalah untuk mendapatkan kompos akhir dengan kualitas produk yang diinginkan. Kemudian, pabrik pengomposan harus berfungsi dalam kondisi yang aman bagi lingkungan. Nah, pengomposan dilakukan pada tempat yang kaya akan partikel organik padat
di mana mikroba asli itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, kemudian memiliki akses yang lancar gitu ya ke udara. Nah, adapun beberapa bahan awal yang disusun bahan awal yang digunakan gitu ya dalam pengomposan ini dapat disusun secara jenisnya itu tumpukan statis, kemudian tumpukan aerasi ataupun dalam bentuk terowongan yang tertutup, ataupun secara bioreaktor yang berputar gitu ya, misalnya dalam drum ataupun silinder gitunya. Nah, adapun beberapa bentuk pra pengolahan limbah di sini misalnya seperti pengurangan ukuran partikel dengan metode merobek-robek ataupun menggiling ya. Nah, selain dari itu ada juga reaksi biologis dasar dari proses pengomposan yaitu dengan oksidasi substrat organik yang dicampur dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan produk sampingan organik lainnya. Nah, setelah proses pengomposan selesai, maka produk akhir yang sering dibiarkan itu bervariasi gitu ya untuk menstabilkan lingkungannya. Nah, adapun di sini merupakan gambar dari diagram pengomposan. Kemudian, dalam beberapa proses pengomposan, outlet gas limbah dapat menimbulkan masalah bau gitu ya, karena adanya senyawa sulfur dan nitrogen. Nah, maka dari itu perhatian khusus pada zaman sekarang itu telah diberikan gitu ya untuk mengurangi ataupun menghilangkan bau. Nah, adapun beberapa teknik yang digunakannya itu misalnya adalah scrubber gas ataupun filtrasi. Nah, karena pada peraturan lingkungan jika suatu pabrik gitu ya masih mengeluarkan ataupun menimbulkan bau gitu dari teknik pengomposan maka akan ditutup gitu ya karena mengganggu kenyamanan lingkungan. Nah, untuk pengomposan komersial dalam skala yang besar maka ini digunakan sistem tiang aerasi. Nah, sistem tiang aerasi ini dilakukan di gedung tertutup untuk memfasilitasi pengendalian dari emisi bau. Kemudian dalam sistem aerasi ini biasanya digunakan dengan putaran biasa yang digunakan untuk menciptakan kondisi pengomposan yang baik. Nah, adapun salah satu bentuk lainnya itu yaitu dengan biofiltrasi ya. Nah, pada biofiltrasi ini biasanya melibatkan unggun tetap ataupun massa bahan organik, misalnya itu seperti kompos matang ataupun serpihan kayu yang ditanam secara mikroba. Nah, sehingga gas yang dihasilkan itu akan melewati campuran dan aktivitas biokimia yang dihasilkannya itu dapat mengurangi bau yang mengganggu. Nah, teknik pengomposan ini ya dari dulu juga sudah tidak diragukan lagi gitu ya sebagai salah satu strategi utama untuk pengolahan sampah organik padat dan juga daur ulang dari lingkungan gitu ya. Nah, untuk perluasan pengomposan dan daur ulang di masa depan, maka terdapat 4 kriteria yang harus dicapai. Yang pertama yaitu infrastruktur yang sesuai yang harus tersedia, kemudian kualitas dan kuantitas dari substrat yang telah disesuaikan juga harus tersedia. Kemudian yang ketiga harus ada pasar untuk produk akhir dan yang keempat yaitu proses harus ramah lingkungan dan juga menunjukkan kelayakan dari segi ekonomi. Nah, kemudian pada zaman sekarang ini telah dikenal dengan istilah pengomposan anaerobik. Nah, pengomposan anaerobik ini yaitu merupakan pendekatan baru ya yang sedang diteliti secara aktif oleh beberapa perusahaan lingkungan.
Nah, dalam pengomposan anaerobik kering, proses beroperasi pada suhu termofilik yaitu sekitar 55 derajat Celcius, kemudian pada konsentrasi padat yang tinggi dan merupakan fermentasi satu atap. Nah, meskipun prosesnya ini memiliki kesamaan dengan teknologi TPA, namun proses pengomposan anaerobik ini berbeda jauh gitu ya dalam hal bioreaktor tertutup dan memiliki laju reaksi yang jauh lebih tinggi karena adanya input pencampuran ataupun resirkulasi yang lebih tinggi. Nah, adapun waktu yang diperlukan untuk perencanaan sampah organik itu hanya memakan waktu yang lebih singkat gitu ya jika dibandingkan dengan pengomposan melalui TPA yang dapat memakan waktu gitu ya hingga bertahun-tahun. Nah, karena proses ini dilakukan dalam bioreaktor tertutup, maka pengomposan anaerobik ini menggunakan lebih sedikit ruang, kemudian juga menghasilkan energi ataupun biogas, kemudian menghasilkan lebih sedikit bau, dan juga membunuh patogen dan benih yang lebih efisien daripada dengan menggunakan pengomposan aerobik. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bioremediasi. Bioremediasi merupakan salah satu bidang dalam bioteknologi lingkungan melalui pemanfaatan proses biologi dengan menggunakan mikroorganisme dalam mengendalikan pencemaran atau polutan. Proses bioremediasi secara umum dapat dilihat pada gambar, di mana mikroorganisme memakan minyak atau kontaminan organik lainnya. Lalu, mikroorganisme mencerna minyak dan mengubahnya menjadi karbon dioksida dan air, sehingga mikroorganisme mengeluarkan CO2 dan H2O. Teknik bioremediasi berdasarkan situs aplikasinya dibagi menjadi dua, yaitu ada teknik in situ dan teknik ex situ. Teknik in situ ada biosparging, bioventing, dan injection recovery. Sedangkan teknik ex situ ada tanah pertanian, penimbunan tanah, dan bioreaktor bubur tanah. Yang pertama yaitu teknik in situ. Teknik bioremediasi in situ melibatkan pengolahan polutan langsung di tempat yang tercemar. Dasar mendasar dari bioremediasi rekayasa in situ ini melibatkan memasukkan oksigen dan nutrisi ke area yang terkontaminasi dengan berbagai metode, yang pada akhirnya semua bekerja dengan memodifikasi kondisi di dalam tanah atau air tanah. Ada 3 teknik utama yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada biosparging. Biosparging adalah teknik yang digunakan untuk memulihkan kontaminasi pada atau di bawah batas water table boundary atau di bawah batas permukaan air tanah, yaitu pada zona jenuh. Zona jenuh ini atau disebut juga zona of saturation. Zona ini adalah suatu lapisan tanah yang mengandung air tanah yang relatif tidak berhubungan dengan udara luar. Nah, udara dimasukkan melalui pipa yang ditenggelamkan ke area yang terkontaminasi dan membentuk gelembung di air tanah. Oksigen ekstra yang tersedia dengan cara ini larut ke dalam air, juga meningkatkan aerasi tanah di atasnya, merangsang aktivitas mikroba penghuni yang mengarah pada percepatan kemampuan alami untuk memetabolisme zat pencemar. Selanjutnya ada bioventing, adalah teknik yang digunakan untuk memulihkan kontaminasi di atas batas water table boundary atau di atas batas permukaan air tanah pada zona of aeration. Zona ini adalah suatu lapisan tanah yang mengandung air yang masih bias mengalami kontak dengan udara. Udara dimasukkan dari pipa kompresor melalui pipa pusat atau rangkaian pipa, tergantung pada ukuran area yang akan dirawat ke area kontaminasi. Aliran udara melalui tanah selanjutnya didorong oleh ekstraktor vakum perifer ke zona pengolahan, yang meningkatkan kadar oksigen terlarut air tanah dan dengan demikian memfasilitasi penyerapan oleh mikroorganisme asli.
Selanjutnya ada injection recovery. Nah, metode injection recovery ini atau injeksi pemulihan pemanfaatan pergerakan air tanah melalui zona kontaminasi untuk membantu proses remediasi. Karakteristik utama dari teknik ini adalah sistem dua sumur yang tenggelam ke dalam tanah. Ada sumur injeksi dan ada sumur pemulihan. Nutrisi dan udara dipaksa turun ke sumur injeksi, dan saat mereka mengalir melalui kontaminasi, mereka merangsang pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme asli yang memulai proses remediasi. Nah, air tanah yang kaya akan kontaminasi, mikroba, metabolit mikroba, dan produk pengurai kontaminan diekstraksi melalui sumur pemulihan dari luar zona yang terkontaminasi. Selanjutnya ada teknik ex situ. Ex situ yaitu bioremediasi yang dilakukan dengan mengambil limbah tersebut lalu ditreatment di tempat lain. Setelah itu baru dikembalikan ke tempat asal. Lalu diberi perlakuan khusus dengan memakai mikroba. Ada 3 pendekatan utama yang umum digunakan, yaitu pertama ada tanah pertanian. Teknik ini secara efektif mempercepat rendaman alami yang terjadi di luar lokasi, di dalam bank pekerjaan tanah yang dibangun untuk menyediakan yang pada dasarnya adalah bioreaktor berteknologi rendah. Pemrosesan itu sendiri berlangsung di pekerjaan tanah berjajar yang diisolasi dari lingkungan oleh lapisan tanah liat, kedap air, atau polietilen densitas tinggi, atau HDPE. Selanjutnya ada penimbunan tanah. Nah, penimbunan tanah adalah versi terbalik dari sistem sebelumnya, mulai dari sederetan tanah yang paling sederhana hingga pendekatan yang lebih direkayasa dengan pipa aerasi, lapisan drainase, liner kedap air, dan reservoir untuk mengumpulkan lindi. Seperti namanya, tanah yang akan diolah dibentuk menjadi bantaran. Terkadang dengan penambahan bahan pengisi seperti sekam, serpihan kayu, atau bahan organik. Nah, teknik ini kadang-kadang juga disebut dengan pengomposan tanah. Selanjutnya ada reaktor bubur tanah atau teknik biosluri menggunakan bioreaktor berupa bejana atau kontainer atau reaktor yang digunakan untuk perlakuan terhadap cairan atau bubur atau sluri, disebut sluri. Nah, prinsip operasi yang serupa dengan sistem lumpur aktif yang digunakan untuk mengolah limbah. Setelah penggalian, tanah dimasukkan ke dalam tangki pencampur, di mana bubur diproduksi dengan menggabungkannya dengan air. Nutrisi kemudian ditambahkan untuk merangsang pertumbuhan mikroba. Suspensi yang terbentuk dipindahkan ke rangkaian reaktor sluri, dan mikroorganisme di dalamnya secara bertahap mengolah kontaminan. Selanjutnya ada jenis-jenis bioremediasi. Nah, bioremediasi dilihat dari prosesnya dapat dikelompokkan menjadi biostimulasi, bioaugmentasi, dan bioremediasi intrinsik. Yang pertama, biostimulasi. Nah, biostimulasi adalah memperbanyak dan mempercepat pertumbuhan mikroba yang sudah ada di daerah tercemar dengan cara memberikan lingkungan pertumbuhan yang diperlukan, yaitu dengan penambahan nutrien dan oksigen. Yang kedua ada bioaugmentasi, merupakan penambahan produk mikroba komersial ke dalam limbah cair untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan limbah secara biologi. Nah, bioaugmentasi ini merupakan proses pemasukan mikroorganisme yang alami ataupun yang telah direkayasa genetika ke lingkungan tercemar. Selanjutnya, ada bioremediasi intrinsik. Bioremediasi jenis ini terjadi secara alami di dalam air atau tanah yang tercemar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi. Yang pertama ada kondisi tanah, di mana secara umum pasir dan kerikil adalah jenis tanah yang paling cocok untuk bioremediasi. Selanjutnya suhu. Perlakuan dapat terjadi antara 0 sampai 50 derajat Celcius karena suhu ini dapat ditoleransi. Namun untuk efisiensi terbesar, kisaran ideal adalah sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius karena hal ini cenderung mengoptimalkan aktivitas enzim. Selanjutnya ada pH. Nah, pH 6,5 sampai 7,5 akan terlihat optimal, meskipun kisaran 5,0 sampai 9,0 mungkin dapat diterima tergantung pada spesies individu yang terlibat.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan bioremediasi. Untuk kelebihannya, yang pertama, efektif dari segi biaya dan ramah lingkungan dibanding cara fisika kimia. Yang kedua, proses reduksi bisa dilakukan secara terus-menerus selama mikroba masih bisa menggunakan polutan sebagai sumber nutrisi dan nutrisi lainnya juga terpenuhi. Nah, kehadiran polutan berpengaruh besar terhadap jumlah populasi bioremediator. Populasi mikroba akan menurun jika polutan selesai didegradasi. Yang ketiga, dapat dilakukan secara in situ tanpa penggalian pada tanah yang tercemar ataupun secara ex situ dengan menggunakan bioreaktor. Yang keempat, tidak merusak tempat yang akan diremediasi. Selanjutnya, kekurangannya yaitu yang pertama, umumnya terjadi pada bioremediasi tanah. Proses bisa saja terjadi sangat lambat dan tujuan akhir tidak tercapai. Adanya gangguan bias menyebabkan proses pengangkatan kontaminan bioremediasi membutuhkan proses hingga bertahun-tahun. Yang kedua, lambatnya pertumbuhan mikroba yang akan mendegradasi juga merupakan alasan lambatnya proses bioremediasi. Penyebabnya juga bisa karena kurangnya ketersediaan nutrisi lainnya. Yang ketiga, tidak semua bahan kimia dapat diolah secara bioremediasi. Yang keempat, membutuhkan pemantauan yang intensif. Dan yang terakhir, berpotensi menghasilkan produk yang tidak dikenal. Selanjutnya ada deteksi dan monitoring polutan. Nah, zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut juga polutan. Syarat-syarat atau zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Untuk mendeteksi polutan, baru-baru ini terdapat metode deteksi biologis yaitu biosensor dan immunoassay. Untuk biosensor adalah perangkat analisis yang menggabungkan komponen hayati dengan pendeteksi fisiko-kimia untuk mendeteksi zat kimia tertentu. Sedangkan immunoassays menggunakan antibodi dan enzim untuk mengukur tingkat polutan. Selanjutnya ada mikroba dan lingkungan geologis. Mikroba dikenal sebagai agen katalitik penting dalam proses geologi tertentu, misalnya pembentukan mineral, degradasi mineral, sedimentasi, pelapukan, dan siklus geokimia. Salah satu contoh yang paling merugikan dari keterlibatan mikroba dengan mineral terjadi dalam produksi air asam tambang. Contoh lain dari efek merugikan mikroba termasuk pelapukan mikroba dari batu bangunan seperti batu kapur yang menyebabkan kerusakan atau perubahan struktural. Berbeda dengan efek berbahaya ini, mikroba semakin banyak digunakan secara menguntungkan untuk mengekstrak elemen penting secara komersial dengan pelarutan atau bioleaching. Nah, contohnya uranium terutama digunakan sebagai bahan bakar dalam pembangkit listrik tenaga nuklir, dan pemulihan mikroba uranium dari biji kadar rendah yang tidak berguna dapat dianggap sebagai kontribusi penting untuk produksi energi. Bioleaching biji uranium terlihat memberikan kontribusi penting bagi ekonomi pembangkitan listrik tenaga nuklir. Selanjutnya, uh, ada mikroorganisme digunakan untuk mengekstrak racun logam dari limbah industri dan mengurangi dampak lingkungan berikut peracunan. Nah, beberapa tanaman telah terbukti mengakumulasi logam berat seperti nikel, kobalt, kadmium, dan bahan emas sehingga terdapat penelitian yang dilakukan untuk menilai apakah tanaman tersebut dapat digunakan untuk mengekstraksi logam dari tanah atau biji yang subekonomis untuk pertambangan konvensional. Nah, area studi ini disebut dengan phytomining. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kelestarian lingkungan dan teknologi ramah lingkungan. Nah, berkaitan dengan teknologi ramah lingkungan, Profesor Moser pada tahun 1994 mengidentifikasi bagaimana pemanfaatan bioteknologi saat ini di Padang sebagai layanan bolt-on atau BAUT. Ini merupakan proses lingkungan yang saat ini tidak ramah secara intrinsik. Nah, sementara ekonomi adalah kekuatan penentu untuk sebagian besar perubahan teknologi, di mana upaya untuk meningkatkan bioteknologi lingkungan pasti harus dilihat hanya sebagai strategi tambahan. Nah, jadi antara bioteknologi dengan ekonomi pada teknologi ramah lingkungan itu sangat berkaitan. Selanjutnya yaitu terkait kelestarian lingkungan. Nah, kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab untuk melestarikan sumber daya alam dan melindungi ekosistem global untuk mendukung kesehatan,
dan kesejahteraan di masa sekarang dan di masa depan. Nah, karena begitu banyak keputusan yang berdampak pada lingkungan yang tidak segera dirasakan, maka elemen kunci dari kelestarian lingkungan adalah sifatnya yang berwawasan ke depan. Nah, faktanya Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat mendefinisikan sebagai memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, mengacu pada definisi pelestarian tersebut, maka pelestarian hidup ini bermakna perbuatan perlindungan lingkungan hidup, yaitu dari kemusnahan. Nah, adapun upaya untuk pelestarian lingkungan ini adalah mencegah keberadaan lingkungan yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, atau bisa juga diartikan memperbaiki sesuatu yang sebelumnya mengalami kerusakan atau kehancuran. Selanjutnya yaitu teknologi ramah lingkungan. Nah, teknologi ramah lingkungan atau disingkat dengan TRL ini adalah teknologi yang memproteksi lingkungan, mengurangi daya polutannya, kemudian menggunakan semua sumber daya secara berkelanjutan, mendaur ulang lebih banyak produk dan limbahnya, serta menangani sisa limbah dengan cara yang benar. Nah, menurut Cardono 2010, RTL ini tidak hanya teknologi secara individu, tetapi juga secara sistem, termasuk pengetahuan, prosedur, barang dan pelayanan, dan peralatan, serta prosedur organisasi dan manajemen untuk mempromosikan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, bioteknologi sehubungan dengan perlindungan lingkungan ini memiliki 3 tingkat aplikasi. Yang pertama ada pembersihan polusi, contohnya itu pembersihan tumpahan minyak dan detoksifikasi tanah yang terkontaminasi. Kemudian pengolahan persediaan air limbah, limbah domestik dan juga industri. Nah, yang kedua ada pengendalian polusi. Misalnya ada pemulihan logam beracun berat dari air pertambangan, kemudian penggunaan enzim daripada klorin dalam pembuatan pulp dan kertas. Nah, yang ketiga ada perlindungan polusi. Nah, perlindungan polusi ini misalnya praktik bersepeda tertutup di pabrik produksi enzim di mana bahan baku terbarukan. Kemudian bahan limbah ini merupakan lumpur biodegradable yang dapat digunakan sebagai pupuk lokal. Nah, mungkin itu 3 tingkat aplikasi dalam bioteknologi yang sehubungan dengan perlindungan lingkungan. Nah, dalam beberapa dekade terakhir telah ada investasi yang luas dalam pengolahan limbah industri, yaitu dengan investasi minimal dalam minimalisasi limbah. Nah, munculnya konsep teknologi bersih ini sekarang mencoba untuk mengalihkan perhatian dan tindakan dari remediasi ke pencegahan degradasi lingkungan. Nah, dengan cara ini diharapkan akan mengarah pada munculnya teknologi yang diarahkan pada minimalisasi atau pencegahan limbah. Nah, idealnya proses teknologi yang benar-benar ramah lingkungan ini akan memiliki konsumsi energi yang rendah dan bahan baku yang tidak terbarukan, terutama bahan baku bakar fosil, dan juga ini akan mengurangi atau menghilangkan limbah. Nah, ini merupakan skema penilaian risiko bioteknologi lingkungan, di mana semua proses dan produk bioteknologi lingkungan dapat memiliki implikasi yang negatif, dan risiko tersebut harus diimbangi dengan memastikan adanya manfaat. Nah, sementara proses semacam itu harus selalu dilakukan melalui penilaian risiko, di mana jelas bahwa terang kesadaran legislatif dan realisme teknologi, sejumlah besar bioteknologi lingkungan yang ada dan yang akan datang harus mampu mencapai keselamatan lingkungan yang maksimum. Nah, kalau dilihat dari skema pada layar, beberapa penilaian dari resiko bioteknologi ini dapat digunakan untuk mencapai keselamatan lingkungan yang maksimum. Nah, selanjutnya, ekosistem harus dilindungi dari dampak lingkungan yang merugikan yang terkait dengan peningkatan urbanisasi dan industrialisasi. Nah, ini akan melibatkan manajemen kreatif limbah dan emisi, di mana mengurangi timbulan limbah dan secara keseluruhan menghasilkan teknologi yang andal dan bersih jika memungkinkan. Nah, dengan demikian, sekarang ada peningkatan kesadaran bahwa daripada mencoba untuk memulihkan setelah proses masalah, maka harus ditangani pada sumbernya. Nah, bioteknologi akan semakin dilihat sebagai sarana untuk meningkatkan berbagai jenis proses rekayasa biologi dan kimia yang ada saat ini menghasilkan produk sampingan yang merusak lingkungan. Nah, akan ada peningkatan desain bioproses
terintegrasi yang akan mengembangkan bioproses berkualitas tinggi yang efisien dan dapat dikontrol serta bersih. Nah, bioteknologi ini akan memainkan peran sentral dalam ecotech, di mana konsep teknologi baru ini menanamkan teknologi ke dalam eksosfer dan budaya manusia dengan menggunakan seluruh jajaran keanekaragaman hayati secara holistik dan rendah dalam atau di dalamnya. Nah, bioteknologi ini fitur utama dari teknologi bersih di masa depan adalah memfokuskan kembali perhatian dari remediasi ke pencegahan atau minimalisasi polusi dan degradasi lingkungan. Nah, ini jelas bahwa tidak ada teknologi tunggal yang diharapkan untuk memberikan produk dan proses yang bersih. Namun, bioteknologi tidak diragukan lagi akan menjadi pendorong utama berkelanjutan industri yang semakin bersaing dengan sistem kimia dan fisik yang ada, di mana mengurangi konsumsi material dan energi serta menghasilkan limbah. Nah, sementara kompetitif secara ekonomi. Nah, untuk pembangunan berkelanjutan ini harus memastikan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Berikut merupakan contoh teknologi ramah lingkungan. Yang pertama ada meningkatkan sistem panas bumi. Nah, tujuan dari sistem ini adalah memanfaatkan panas alami yang dihasilkan oleh bumi untuk menghasilkan sumber listrik. Nah, panas yang berasal dari dalam bumi ini dihasilkan dari reaksi keseluruhan unsur-unsur radioaktif seperti uranium dan fosfatium. Kemudian yang kedua ada nanosolar atau energi listrik tenaga surya. Nah, energi listrik tenaga surya ini selalu menjadi salah satu sumber energi terbaik karena dalam pengoperasiannya tidak melepaskan gas-gas berbahaya ke udara. Namun biaya produksi dan operasionalnya secara historis cukup tinggi, tetapi lebih insentif dalam menghasilkan energi listrik. Kemudian yang ketiga ada mencegah dan mengendalikan emisi CO2 atau karbon dioksida. Nah, berbagai cara ditempuh untuk mencegah dan mengendalikan emisi CO2. Mencegah CO2 ini jelas lebih murah tetapi lebih sulit. Dan bagaimana mungkin menghentikan pengeboran migas atau bahan bakar fosil ini, kemudian menghentikan industri baja, semen, LNG, serta menghentikan transportasi. Nah, karena itu sejak tahun 1980-an, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Norwegia berjibaku mencari jalan mengendalikan emisi CO2 agar tidak dilepas ke atmosfer. Nah, cara untuk menangani emisi CO2 ini adalah dengan cara memanfaatkan teknologi dengan memisahkan emisi CO2 dan kemudian menguburnya jauh di bawah tanah. Kemudian yang keempat ada tenaga nuklir. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN ini adalah stasiun pembangkit listrik termal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Nah, selain dari efisiensinya tenaga nuklir ini lebih ramah lingkungan, batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat berperan sebagai bahan bakar untuk mendidihkan air, tetapi semuanya adalah penghasil polusi udara. Nah, nuklir ini tidak membersihkan polusi udara, kecuali limbah radioaktif yang dapat dikelola dengan teknik tersendiri. Nah, teknologi PLTN ini juga jauh lebih canggih daripada pembangkit listrik lainnya, karena prinsip dalam teknik ini adalah semakin canggih dan semakin aman. Kemudian yang kelima ada jaringan cerdas atau smart grids. Nah, smart grid ini merupakan sistem ketenaga listrikan, karena generasi baru yang dicirikan oleh meningkatnya penggunaan komunikasi dan teknologi informasi dalam pembangkitan, distribusi, dan konsumsi energi listrik. Nah, ini merupakan sumber energi kelistrikan dengan konsep integrasi dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, beberapa sumber energi potensial yang dapat digunakan dalam pengembangan konsep ini adalah panas matahari dan panas bumi. Yang keenam ada kompor tenaga surya. Nah, kompor tenaga surya ini merupakan sebuah kompor yang dirancang dengan energi matahari sebagai sumber utamanya, di mana sebagai sumber energi untuk memasak sehari-hari di saat harga minyak tanah dan gas kayu yang terus menaik. Kemudian yang ketujuh ada teknologi hibrida. Ini adalah teknologi yang diciptakan untuk mengendalikan laju penggunaan bahan bakar minyak yang menghasilkan gas CO2. Nah, teknologi hibrida ini membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan sekaligus menjadikan perusahaan pembuat mobil dapat memenuhi ambang batas emisi karbon dioksida yang dipersyaratkan. Kemudian yang
Kedelapan ada Green Network. Nah, ini adalah sebuah teknologi IT yang saat ini dikembangkan untuk memenuhi kaidah ramah lingkungan. Jaringan ini dikembangkan agar dapat memenuhi kriteria penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin atau low power consumption atau low resources dan low cost. Nah, namun tetap memiliki kinerja yang ada kinerja yang dan utilisasi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan dari user. Nah, yang terakhir atau yang ke-9 ini ada AC Lonizer Midea. Nah, ini adalah AC yang dilengkapi teknologi pintar dalam hal hemat energi, yaitu 1 watt standby. Nah, teknologi on off pintar Midea ini dengan kondisi standby hingga memangkas konsumsi energi pada umumnya, yaitu 4-5 watt menjadi 1 watt. Nah, hemat energi 80% tiap harinya ini dengan AC Midea yang bersertifikasi environmentalism resmi dari Honeywell dan European Ross. Nah, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.